teman-teman, jadi sekarang tanggal 17 April 2020, udah malam banget sih sebenarnya, sudah jam setengah 11. Jadi ini video nggak sengaja dibuat, make up juga nggak sengaja karena ini tadi habis make up challenge sama teman-teman. Terus kebetulan tiba-tiba ada temen aku yang ngubungin, teman lama yang ngubungin aku, dan dia sempat cerita tentang keluhannya. Dia berani cerita ke aku karena aku berani ngeposting soal depresi atau gangguan mental lainnya di Instagram. Jadi dia curhat ke aku, banyak yang dicurhatin. Di situ sempat jadi ke-trigger, langsung deg-degan, langsung gemeter. Ya gimana sih orang kalau ke-trigger kan pasti kayak gitu ya. Tapi sejauh ini ketika dia membaca semuanya, chatnya si temannya itu, teman aku itu, ngerasa kayak ya oke, ini sama kayak aku tapi beda, kasusnya beda. Aku nggak bisa cerita karena ini privasi orang ya intinya dia mengalami, menurut aku ada yang tidak beres dengan mentalnya. Waktu itu tadi aku langsung mau telepon kan, tadi jam 9:30 dia baru chat, dan aku mau ngajak teleponan, sayangnya dia nggak bisa. Jadi aku bilang dia curhat banyak, chat banyak, habis itu aku balas via voice note. Ya jadi dari cerita teman aku itu, keluhan-keluhan yang dia ceritakan, aku nggak bisa ngasih saran sebagai profesional ya, karena aku bukan psikolog dan aku bukan psikiater gitu kan. Aku hanya sebagai apoteker. Jadi aku menjelaskan ke dia sebagai seorang mental illness survivor gitu kan. Dan dari beberapa keluhannya dia itu ya ada yang sama aku, cuman pasti ada yang beda lah, ada yang beberapa yang beda, karena menurut aku ini bukan sakitnya dia beda dengan sakit aku. Cuman ada beberapa tanda-tanda yang sudah mencapai melebihi batas gitu. Jadi ada keinginan untuk membunuh, ada keinginan untuk dia bunuh diri, ada keinginan untuk dia menyakiti orang lain, seperti itu. Nggak bisa tidur, habis itu dia disalah-salahin sama orang-orang lain, nggak punya support sistemnya, bahkan orang terdekatnya pun menganggap bahwa dia gila. Dia disalahkan karena suatu hal yang ya itu sudah takdir Tuhan gitu, sudah jalan dari Tuhan, tapi kenapa keluarganya tuh tidak menerima dia atas kesalahannya dia di masa lalu, seperti itu. Padahal itu bukan dia yang minta, tapi memang sudah digariskan seperti itu oleh Tuhan, masalahnya itu seperti itu gitu kan. Nah jadi di video ini sebenarnya aku mau bilang aja sih ke teman-teman, kalian semuanya boleh curhatkan, banyak malah semenjak aku sering repost atau posting story di Instagram tentang gangguan mental, banyak orang-orang asing yang kemudian ngubungin aku. Di Twitter juga banyak yang ngomongin aku, bagaimana itu penyakit mental, apakah kondisi seperti ini sudah dikatakan dengan penyakit mental, seperti itu kan. Cuman berkali-kali dia bilang jangan self diagnose ya. Aku aja nggak pernah ngebayangin loh kalau aku ini punya gangguan mental gitu kan, baru tahu setelah aku berobat gitu. Nah, untuk teman-teman, yang pertama jangan self diagnose. Terus tadi yang aku saranin ke temanku ketika dia bilang, aku butuh banget pertolongan kamu. Dan aku bilang, aku nggak bisa nolong kamu. Bukannya aku nggak bisa, tapi aku bukan ahlinya.
aku cuma bisa nyaranin kamu datang ke profesional. Aku kasih dia rekomendasi psikolog yang sesuai dengan yang sama dengan psikologku. Aku kasih dia rekomendasi psikiater. Dan gimana ya, karena kan aku sendiri juga masih dalam proses harusnya masih dalam pengawasan dokter. Besok pagi pun waktunya konseling dengan psikolog kayak gitu. Jadi aku nggak bisa ngasih saran ke teman-teman yang ya teman-teman atau orang-orang asing yang nge-DM aku dan cerita apakah aku sudah punya gangguan mental atau aku seperti apa gitu kan. Aku nggak berani ngediagnosa karena aku bukan profesional di bidangnya. Tapi please, yang pertama kali kalian lakukan ketika kalian sudah mengalami hal yang itu lebih dari batas wajar, ya, misal kalian sedihnya itu setiap hari sampai mengganggu aktivitas. Sedihnya itu kayak nggak cuman sekarang lagi sedih, sekarang lagi senang nih, tapi habis itu ya udah besoknya baru sedih gitu kan. Enggak, tapi kalau misalkan kalian sudah mengalami hal yang sedihnya itu berkepanjangan minimal 2 minggu, kemudian kalian itu yang dimana kesedihan ini benar-benar ganggu aktivitas kalian. Jadi kayak aku dulu waktu aku sedih itu aku benar-benar nggak mau ngapain, nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau keluar kamar, nggak mau ngomong sama orang kayak gitu, benar-benar ganggu aktivitas, nggak mau kerja, nggak melihat HP atau apa. Jadi saran aku kalau misalkan kalian sedih udah lebih dari 2 minggu dan mengganggu aktivitas, kemudian mulai ada pemikiran untuk bunuh diri, mulai ada pemikiran untuk mencelakai orang lain atau bahkan menyakiti diri sendiri, please banget, please banget aku mohon lebih baik datang ke psikolog atau psikiater gitu kan. Jangan pernah takut, meskipun orang-orang terdekatmu itu bilang kamu gila, tapi aku sebagai orang yang dengan gangguan mental, ya aku emang nggak munafik sih, aku emang sering mengatakan diriku ini gila, tapi kita nggak gila, kita ini orang normal. Buktinya aku masih bisa kerja sekarang, aku bisa pelan-pelan dengan uh, banyak cobaan kayak gitu kan. Jadi yang sekali lagi aku bilang, tolong jangan self diagnose dan boleh kalian curhat ke aku, tapi serahkan semuanya ke profesional gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian tuh yang kedua, tadi temen aku juga sempat nanya gimana nih kalau aku pas lagi marah. Kalau dari psikolog yang sudah ngajarin aku sih, psikolog dan psikiater yang pernah mengajari aku itu, teman-teman mungkin ada yang pernah dengar untuk tarik nafas dan buang nafas dengan teknik 478. Jadi 4 hitungan tarik nafas, kemudian 7 hitungan itu tahan nafas, dan 8 hitungan buang nafas. Itu cukup membantu buat aku, lumayan membantu lah. Tapi meskipun kadang juga nggak seberapa membantu, tapi terkadang gimana cara kita fokus dengan pernafasan itu. Yang penting mindfulness-nya kita. Ketika kita bisa sadar dengan bahwa kita itu, oh aku sekarang sedang bernafas, aku nggak mikirin yang lain, maka mood aku akan kembali, bukan langsung kembali gitu gimana, cuman mood aku lebih membaik. Tapi kalau misalkan benar-benar pikirannya sudah kalut, sudah kacau, sudah kayak nggak bisa kemana-mana, nggak udah nggak bisa pergi, stuck di situ aja pikirannya, udah kayak nggak mempan gitu. Jadi yang perlu kalian lakukan mungkin atur nafas ya, untuk saat ini, untuk sementara sebelum kalian ketemu dengan psikolog atau psikiater. Aku nggak mau bilang kalau dekatkan diri kepada Tuhan ya gitu, karena aku tahu kalian semua mungkin sudah mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Aku pun sudah begitu, sudah mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi memang itu gangguan mental itu nggak cuman karena agama, tapi memang karena ada sesuatu yang terjadi di otak kita.
secara biologis gitu. Kemudian lingkungan secara sosial itu juga. Jadi memang untuk penyakit mental itu kan dilihatnya dari tiga poin. Yang pertama biologis, jadi ada gangguan pada otak kita. Kemudian sosial, ada dari lingkungan kita, bagaimana orang-orang terhadap kita. Sama spiritual, secara spiritual memang. Tapi bukan cuma spiritual saja yang membuat kita mengalami gangguan mental. Jadi dari video ini sebenarnya masih deg-degan sih, masih agak trigger dengar cerita temen itu. Kayak aku rasanya tuh pengen banget datengin dia saat itu juga, pengen banget, tapi sayang karena jarak kita jauh banget, kita sudah beda provinsi. Dan padahal aku pengen banget peluk dia, aku pengen banget ikut ngeliatin dia, pengen banget kalau kamu nggak sendirian. Kalau bisa pun aku bakal temenin kamu, asalkan kamu mau berjuang sehat. Aku mau kamu sembuh demi kebaikanmu dan demi kebaikan orang yang kamu sayangi. Di situ aku benar-benar ngerasa aku pengen banget datang sana. Dan aku di sini aku mulai I'm grateful for ya ternyata memang banyak orang yang mengalami hal yang lebih parah daripada aku. Jadi untuk teman-teman semuanya yang lihat video ini, boleh curhat ke aku, tapi jangan minta diagnosa ke aku ya. Sekali lagi, jangan minta diagnosanya ke aku. Diagnosa hanya boleh ditetapkan oleh psikolog klinis atau psikiater. Gitu. Next, mungkin besok aku lanjutin videonya setelah aku ketemu psikolog, setelah aku ngobrol sama psikolog dan dengerin cerita teman aku. Ya, itu aja. Terima kasih.